Persiapan pasien. Memberitahu keluarga kemungkinan terjadi asfiksia bayi baru lahir. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Bayinya lahir tidak menangis, tapi kita sudah siap untuk melakukan tindakan ya Bu, supaya ibu dan bayi selamat. Persiapan tempat. Mempersiapkan ruangan hangat dan terang, mempersiapkan tempat resusitasi yang datar, rata, cukup keras dan bersih. Meletakkan gulungan kain setebal 3 cm untuk mengganjal bahu bayi dilapisi kain. Mempersiapkan lampu sorot dengan jarak 60 cm dan dinyalakan menjelang persalinan. Persiapan alat dan bahan. 1. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri meliputi handscoon, kacamata pelindung, penutup kepala, hazmat atau baju pelindung, face shield, celemek, dan sepatu boot. 2. Peralatan resusitasi. Kain bersih dan kering 2 helai, gulungan kain untuk mengganjal bahu, alat penghisap lendir, tabung dan sungkup atau balon dan sungkup neonatal, kotak alat resusitasi, jam atau pencatat waktu, lampu sorot, stetoskop, obat yang diperlukan. Perlengkapan bayi yang terdiri dari 1 set baju bayi. Persiapan petugas. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai, cuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau dengan tisu. Mengenakan APD. Melakukan penilaian awal segera setelah bayi baru lahir. 1. Menilai adanya mekonium kental pada bagian tubuh bayi atau cairan mekonium. 2. Menilai apakah bayi baru lahir tidak menangis atau tidak bernafas spontan. 3. Segera tentukan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi dengan melihat apakah bayi tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi pernafasan di bawah 30 kali per menit. 4. Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap, lakukan langkah awal resusitasi. Setelah bayi lahir, dilakukan penilaian bayi tidak menangis, tidak ada toksik otot, nafas megap-megap. Kami akan melakukan resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Langkah awal diselesaikan dalam waktu kurang 30 detik. Menjaga bayi tetap hangat dengan mempertahankan selimut yang menyelimuti tubuh bayi. Mengatur posisi kepala dan leher bayi menjadi sedikit tengadah untuk membuka jalan nafas dengan mengganjal bahu bayi dengan lipatan kain. Menghisap lendir menggunakan penghisap lendir dimulai dari mulut kurang lebih 5 cm, kemudian hidung kurang lebih 3 cm. Mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil dengan cara 1. Keringkan muka, kepala, dan tubuh bayi dengan sedikit tekanan. 2. Gosok punggung, perut, dan dada bayi dengan telapak tangan. 3. Tepuk atau sentil lembut telapak kaki bayi. 4. Ganti kain dan bungkus bayi, biarkan dada bayi terlihat. Mengatur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Lakukan penilaian. 1.
Bila bayi bernafas normal, letakkan bayi pada dada ibu dan selimuti bayi bersama ibunya dan anjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya. 2. Bila bayi tidak bernafas, megap-megap, atau menangis lemah, segera lakukan tindakan ventilasi. Bayi bernafas spontan. Ventilasi tekanan positif. Menjelaskan pada ibu dan keluarganya bahwa bayi memerlukan bantuan untuk memperbaiki fungsi pernafasannya. Memastikan posisi kepala sudah benar, kemudian memasang sungkup sehingga melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Melakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan cara meniup pangkal tabung atau menekan balon dengan tekanan 30 cm air sambil mengamati gerakan dada bayi. Percobaan berhasil. Lakukan penilaian. 1. Jika dada mengembang, lanjutkan VTP. 2. Jika dada tidak mengembang, perbaiki perlekatan sungkup atau posisi bayi. Lihat apakah ada lendir. Jika ada, hisap lendir. 1. Lepas-lepas. 2. Lepas-lepas. 3. Lepas-lepas. 20. Lepas-lepas. Lakukan penilaian. 1. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan pantau kondisi bayi secara seksama dan lakukan asuhan pasca resusitasi. 2. Bila bayi belum bernafas, lakukan penilaian frekuensi jantung dan lakukan kembali tindakan VTP dan kompresi dada. Ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit setelah dilakukan VTP efektif. Mempersiapkan petugas 2 orang untuk melakukan VTP dan kompresi dada. Mengatur posisi 1 petugas berada pada posisi di kepala dan 1 petugas berada di bagian bawah bayi. Bidan 1 menempatkan sungkup wajah secara efektif dan memantau gerakan dada. Bidan 2 melakukan penilaian pada dada dan menempatkan tangan dengan benar, menarik garis khayal di antara 2 puting susu, melingkari dinding dada dengan kedua tangan dan menggunakan ibu jari untuk menekan sternum, atau dengan menahan punggung bayi dengan 1 tangan dan menggunakan ujung dari jari telunjuk dan jari tengah dari tangan yang lain untuk menekan sternum. Penekanan pada sternum dilakukan dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm. Melakukan tindakan VTP dan kompresi dada. 1. Dilakukan dalam 1 menit. 2. 1 siklus terdiri dari 3 kompresi dan 1 ventilasi dalam 2 detik. 3. Total frekuensi 90 kompresi dan 30 ventilasi dalam 1 menit, berarti 120 kegiatan per menit. Untuk memastikan frekuensi dada dan ventilasi yang tepat, penekan menghitung dengan jelas 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 20. Lakukan penilaian. 1. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan pantau kondisi bayi secara seksama dan lakukan asuhan pasca resusitasi. 2. Bila bayi belum bernafas, lakukan persiapan rujukan. Resusitasi berhasil. Melakukan asuhan pasca resusitasi apabila bayi sudah mulai bernafas normal dengan melakukan pemantauan secara seksama pada bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Menjaga bayi tetap hangat dan kering. Memberikan bayi kepada ibu apabila nafas bayi dan warna kulit normal.
Merapikan dan membersihkan alat-alat dan dikembalikan ke tempat semula. Merendam alat ke larutan klorin. Mencuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau tisu. Bayi perlu dirujuk. Mempersiapkan rujukan apabila tidak bernafas spontan setelah 2-3 menit resusitasi dengan memperhatikan prinsip merujuk Baksoku. Melakukan konseling pada ibu atau keluarga bahwa bayinya memerlukan rujukan. Minta keluarga untuk menyiapkan sarana transportasi secepatnya dan keluarga ada yang menemani pada saat merujuk. Merapikan, membersihkan, dan mengembalikan alat-alat ke tempat semula. Beritahukan bila mungkin ke tempat rujukan yang dituju tentang kondisi bayi dan perkiraan waktu tiba. Menghentikan resusitasi jika bayi tidak bernafas setelah 20 menit, denyut jantung tidak ada, pupil medriasis sejak awal resusitasi, maka tindakan dinyatakan gagal dan bayi dinyatakan meninggal. Memberikan dukungan moral yang kuat pada ibu dan keluarga, meminta agar ibu dan keluarga untuk tabah dan memikirkan pemulihan kondisi ibu. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga bahwa tindakan resusitasi dan rencana rujukan yang telah didiskusikan sebelumnya ternyata belum memberi hasil seperti yang diharapkan. Menjelaskan kepada ibu dan keluarganya bahwa ibu perlu beristirahat, dukungan moral dan makanan bergizi. Sebaiknya ibu tidak mulai bekerja lagi dalam waktu dekat. Merapikan dan membersihkan alat-alat dan dikembalikan ke tempat semula. Melepas sarung tangan. Mencuci kedua tangan hingga siku dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan keringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau tisu. Pencatatan dan pelaporan. Membuat catatan resusitasi dengan lengkap.